Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini mahasiswa baru ini Fakultas Teknik angkatan tahun 2020-2021 bisa berjumpa bersua dengan saya. Saya adalah Profesor Dr. Engineering Arifin, Dekan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi periode tahun 2018-2022. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini sudah memasuki ombus ya, hari ke 2 ya sejak pelantikan, yaitu pada hari Selasa pada tanggal 15 September 2020, dan hari ini adalah kegiatan atau acara yang dilaksanakan untuk kegiatan fakultas. Dan tadi di awal ya sejak jam 7.30 mungkin Pak Wadek 1 ya, Wakil Dekan 1 yang mewakili saya telah membuka acara ini ya, dan dilanjutkan sekarang saya akan membawakan materi yang sudah dijadwalkan oleh panitia yang kurang lebih nanti akan mengambil waktu sekitar 45 menit ke depan, yang akan menyajikan atau memaparkan tentang kelembagaan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Ya, slide berikut. Fakultas Teknik Universitas Siliwangi itu mempunyai sejarah panjang. Jadi pendiriannya itu kurang lebih 4 tahun setelah berdirinya Universitas Siliwangi, yaitu berdiri pada tahun 1984, yang waktu itu ada 2 program studi, yaitu teknik sipil dan teknik elektro ya. Kemudian sesuai dengan statusnya, tentu di awal-awal ya ini berdiri di bawah naungan perguruan tinggi swasta ya. Jadi Unsil itu pada saat itu ada perguruan tinggi swasta. Kemudian mendapat status atau diakui pemerintah ya dengan mendapatkan status terakreditasi, yaitu pada tahun 2000 ya. Jadi memang perjalanan yang cukup panjang ya, sampai dari 84 sampai 2000, kurang lebih sekitar 16 tahun ya untuk mendapatkan status akreditasi. Kemudian setelah itu Fakultas Teknik menambah anggota baru atau program studi baru, yaitu sekitar tahun 2003, yaitu berdiri program studi Teknik Informatika ya. Jadi pada tahun 2003. Jadi lengkap di 2003 ini sudah 3 program studi yang bergabung ya dalam Fakultas Teknik. Dan Universitas Siliwangi ini pada tahun 2014 terjadi perubahan status dari perguruan tinggi swasta Universitas Siliwangi menjadi perguruan tinggi negeri Universitas Siliwangi. Jadi sejak berdirinya ya kurang lebih 14 berarti 4, kalau 2014 ditambah 20 berarti 25 tahun kurang lebih ya. Setelah 25 tahun perguruan tinggi swasta itu menjadi negeri sekitar 25 tahun atas perjuangan para pendiri Universitas Siliwangi. Nah, pada saat ini ya Fakultas Teknik ya, tadi yang bergabung adalah 3 program studi, teknik sipil, teknik elektro, dan informatika. Untuk teknik untuk teknik sipil saat ini terakreditasi B. Jadi sejak 2 tahun yang lalu sudah terakreditasi B. Ya, kemudian untuk teknik elektro itu pada tanggal 15 September ya, berarti 2 hari yang lalu ya, atau 3 hari yang lalu ini sudah menyandang status akreditasi baru, yaitu dari C berubah menjadi B ya. Jadi B sekarang statusnya untuk teknik elektro. Dan untuk informatika yaitu
yang posisinya sekarang itu adalah terakreditasi C, tetapi setelah kemarin kami ya mungkin 2 hari yang lalu ya tepatnya pada tanggal 14 dan 15 September tahun 2020 telah melaksanakan atau melakukan reakreditasi program informatika oleh Badan Akreditasi Nasional dari Jakarta, dan mudah-mudahan ini dalam 1 minggu ke depan bisa keluar nilai akreditasinya, dan kita mengharapkan dan kita berdoa bersama ya ini bisa terakreditasi meningkat ya dari C ke nilai yang lebih tinggi ya A atau B seperti itu. Selanjutnya para pimpinan di Fakultas Teknik ya untuk periode 2018-2022 ya dekan ya saya di jabat saya ya itu namanya Arifin ya sudah tampak ada di layar. Kemudian wakil dekan 1 itu Pak Husni Mubarok, mungkin tadi sudah membuka acara di awal ya, di awal pembukaan. Kemudian wakil dekan 2 yaitu Pak Acep Irham Gubroni ya, itu adalah pimpinan untuk tingkat dekan ya, dekanat. Kemudian untuk pimpinan program studi itu ketua program studi untuk teknik sipil yaitu Bapak Asep Kurnia Hidayat ya. Kemudian untuk teknik elektro Bapak Nurul Hiron, dan untuk informatika adalah Nur Widiasono ya. Itu untuk pimpinan saat ini ya untuk periode 2018-2022. Nah, dalam menjalankan kegiatan aktivitas ya, aktivitasnya artinya sebuah fakultas teknik tentu adalah bagian dari Universitas Siliwangi ya, perguruan tinggi itu melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Jadi yang dimaksud dengan Tridharma perguruan tinggi itu adalah ada 3 dharma. Jadi yang pertama adalah dharma pendidikan. Ya di dalamnya termasuk ada pendidikan atau pembelajaran, kemudian praktikum, ujian, skripsi, ujian tugas akhir, dan segala bentuk ujian, yaitu termasuk ke dalam pendidikan. Kemudian dharma yang kedua itu adalah penelitian ya. Jadi untuk penelitian ini jadi semua sivitas dilibatkan mulai dari dosen ya dan mahasiswa ya. Dosen melakukan penelitian ya. Dalam hal ini untuk memperkaya pengajaran. Mahasiswa juga melakukan kegiatan penelitian. Mungkin semasa masa mahasiswa juga melakukan kegiatan penelitian, ikut lomba misalnya penulisan karya ilmiah atau program kreativitas mahasiswa juga dan lain-lain. Yaitu untuk kegiatan penelitian. Kemudian untuk pengabdian masyarakat ya nanti biasanya itu kegiatan masyarakat itu diperuntukkan untuk masyarakat. Jadi hasil-hasil penelitian yang dihasilkan baik dosen ataupun mahasiswa yang terlibat dalam penelitian itu nanti akan dimanfaatkan atau diseminasikan untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi tadi, maka kami sudah menetapkan visi, yaitu menjadi fakultas teknik yang tangguh untuk membentuk lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Ya, tentu ya di dalam visi yang sudah kami tetapkan, tangguh artinya jadi sanggup melaksanakan kegiatan dari Tridharma dan mampu bersaing ya dengan perguruan-perguruan tinggi yang lainnya. Jadi dalam arti bahwa kegiatan Tridharma pendidikan, lulusan, penelitian, hasil penelitian, kemudian hasil pengabdian masyarakat itu bisa diterapkan untuk kebutuhan masyarakat. Nah, ini selanjutnya dalam rangka melaksanakan tadi kegiatan pendidikan, pengajaran, ya, kemudian penulisan masyarakat itu nanti sedemikian sehingga menghasilkan lulusan ya yang unggul. Dalam arti ini adalah mahasiswa. Itu sebuah perguruan tinggi dalam hal ini fakultas teknik itu akan mendapat nanti setelah mengikuti perkuliahan itu nanti ya Anda itu adalah sebagai produk ya, produk lulusan itu adalah produk dari Universitas Siliwangi atau produk dari fakultas teknik.
Nah, ini berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Dalam arti bahwa mahasiswa seluruh aktivitas ya, dosen, mahasiswa, kemudian tenaga kependidikan yang membantu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi itu harus ya berdisiplin ya, kemudian punya karakter punya karakter disiplin yang baik di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Ya, ini tingkat pencapaian daripada visi ini ya kami nanti akan dievaluasi pada tahun 2020. Kemudian misi kami seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah misi ini adalah penjabaran dari visi yang sudah kami tetapkan ya. Jadi misinya itu tidak terlepas dari kegiatan tridharma perguruan tinggi. Jadi dharma yang pertama tentu kami menyelenggarakan pendidikan. Seperti tadi sudah disampaikan, menyelenggarakan pendidikan tentu di bidang rekayasa atau teknik ya. Yang dalam hal ini seperti untuk pengajaran, kemudian ujian kan seperti itu ya, pelatihan dan sebagainya. Nah, ini diarahkan untuk menghasilkan lulusan ya yang berwawasan kebangsaan dan berwirausaha. Ya, jadi mendapatkan konten atau ilmu yang berwawasan rekayasa begitu ya. Nanti kalau sudah berkembang di masyarakat, maka ilmu rekayasa itu bisa dikembangkan, diarahkan untuk kegiatan ya wirausaha ya, yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dan lain-lain seperti itu. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan. Ya, tentu tadi sudah disampaikan bahwa pendidikan yang dalam hal ini adalah penelitian. Jadi penelitian itu dilakukan oleh dosen. Ya, penelitian dilakukan oleh dosen, kemudian bersama-sama mahasiswa. Jadi dosen melakukan kegiatan penelitian, nanti mahasiswa bisa bersama-sama bergabung ya untuk melakukan kegiatan penelitian. Jadi dosen punya proyek ya, mahasiswa membantu menyelesaikan proyek dosen. Jadi kepentingannya adalah mahasiswa ya dapat ilmu, dapat untuk keperluan penyelesaian studi dalam bentuk skripsi atau tugas akhir. Nah, itu dihitungkan penelitian. Kemudian sama halnya juga untuk pengabdian ya. Pengabdian itu hasil-hasil dari penelitian yang sudah diperoleh ya di dalam penelitian, maka nanti bisa dikembangkan untuk pengabdian kepada masyarakat, dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat ya. Jadi penelitian itu bermanfaat ya, bermanfaat. Kemudian yang ketiga ya, dari kegiatan tridharma yang sudah kita lakukan ya, kita tidak bisa berdiri sendiri ya di lingkungan Universitas Siliwangi begitu. Ya, tetapi dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan tridharma perguruan tinggi ya, yang tadi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat itu harus didukung kerjasama dengan instansi pemerintah ya, swasta maupun industri. Nah, ini diarahkan untuk ya bisa untuk mempercepat penyelesaian studi. Misalnya ya, penyelesaian studi misalnya kita punya kerjasama misalnya dengan BUMN. Jadi mahasiswa karena di kurikulum itu ada kegiatan kerja praktek, maka nanti khusus untuk Fakultas Teknik ini melakukan kerja praktek di tempat yang sudah punya kerjasama dengan Fakultas Teknik. Itu salah satu contoh. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan prinsip ya pemerintah yang bersih gitu ya, untuk tata kelola di fakultas. Jadi semua pelayanan itu terintegrasi ya, terpadu supaya layanan itu efektif dan efisien. Jadi cepat begitu. Jadi ketika Anda mau mendaftar misalnya untuk penyelesaian studi, daftar misalnya ujian UP ya, ujian proposal penelitian misalnya. Nah, ini
harus bagaimana cara mendaftar itu dilakukan dengan misalnya pelayanan secara terpadu supaya cepat ya, cepat di apa namanya dikerjakan kan, seperti itu. Selanjutnya tujuan ya sama, hampir sama tadi dengan misi, cuma pengembangannya barangkali lebih spesifik lagi ya, diarahkan ke masing-masing daripada pengembangan tadi misi ya, misi dari universitas itu sendiri. Sasaran yang ingin dicapai ya, dari Fakultas Teknik tentu kami punya standar ya punya standar untuk sasaran ini. Yang pertama menghasilkan lulusan mahasiswa Fakultas Teknik yang ya IP-nya lebih dari 3 ya, lebih dari 3. Dan ini apa namanya untuk masa studi tepat 4 tahun sesuai kurikulum yang ditawarkan gitu. Jadi tentu ya mahasiswa baru ini harus siap dengan apa yang harus siap melaksanakan dengan apa yang sudah kami targetkan. Nah, ini sasaran-sasaran ya itu bisa ada apa namanya target-target yang bukan target, strategi yang untuk mencapai sasaran ini bisa kita kita lakukan. Yang kedua, peningkatan mutu atmosfer akademik di setiap prodi. Ya, tentu ini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan data, informasi dan sebagainya. Nah, ini bisa terpadu seperti saya sampaikan tadi, bahwa pelayanan itu bisa efektif dan efisien. Kemudian peningkatan soft skill lulusan yang unggul dan bersaing di tingkat nasional. Ya ikut. Jadi mahasiswa diberi kesempatan ya nanti untuk kegiatan-kegiatan lomba kan begitu ya, kegiatan-kegiatan misalnya di setiap prodi teknik sipil ada lomba yang namanya lomba jembatan ya, di teknik elektro misalnya ada lomba tentang mobil listrik ya. Kemudian di informatika misalnya ada lomba tentang robot ya, ini harus dikembangkan oleh mahasiswa ya. Kemudian yang berikutnya adalah peningkatan jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian dosen di jurnal nasional terakreditasi dan internasional. Jadi dosen kita sudah strateginya untuk mencapai sasaran ini ya, kami sudah memfasilitasi ya dosen-dosen untuk diberangkatkan ya atau difasilitasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan internasional kompren atau nasional kompren. Bahkan kita memfasilitasi untuk publikasi nasional dan internasional. Kemudian terpenuhinya rasio ideal mahasiswa dosen di setiap program studi ya. Jadi untuk strategi ini tentu ya untuk target pencapaian ini ya untuk rasio ketiga prodi ini yaitu 1 berbanding 30. Jadi 1 dosen 30 mahasiswa gitu ya. 1 dosen 30 mahasiswa. Jadi kita ingin mempertahankan berada di bawah 1 berbanding 30. Apa saja yang harus kita pertahankan untuk menjaga keseimbangan rasio mahasiswa? Ini diantaranya satu misalnya dengan ketat penerimaan seleksi mahasiswa salah satunya. Jadi ya dengan daya tampung yang ditentukan kita harus mengikuti seleksi yang ketat. Kemudian juga menerima dosen supaya dosen bertambah mahasiswa berkurang, nanti kita ada keseimbangan seperti itu. Kemudian pengembangan ruang fasilitas belajar, tentu ya Fakultas Teknik sekarang mempunyai fasilitas dulu di fakultas lama ya yang bangunannya mungkin ini nanti bisa diperlihatkan di bagian laboratorium ya atau program studi. Dan bangunan baru ini adalah bangunan yang 4 tingkat ini ya, bangunan baru. Jadi kita sudah mempersiapkan itu, termasuk juga perangkat-perangkat di dalamnya untuk pendukung pembelajaran, semisal kursi ya untuk sesuai dengan jumlah kelayakan jumlah kelas ya, jumlah mahasiswa dalam kelas, dilengkapi dengan kegiatan alat peraga lain atau dukungan pembelajaran misalnya LCD dan lain-lain kan seperti itu. Kemudian pengembangan manajemen mutu. Jadi sistem untuk ini ya kita sudah untuk strategi ini tentu semua kegiatan-kegiatan ini harus dimonitoring
sedemikian sehingga evaluasi kemudian pelaksanaan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturannya. Dan ini semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan data dan informasi itu didukung oleh teknologi informasi seperti itu. Nah, ini struktur organisasi Fakultas Teknik ya. Jadi dekan, kemudian ada 2 wakil dekan, ya dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, kemudian wakil dekan bidang umum dan keuangan kan begitu ya. Nah, ini di bawahnya ya, di bawahnya itu ada jurusan ya. Jurusan tentu tadi sudah disampaikan, jurusan teknik sipil, teknik elektro dan informatika. Kemudian di bawah jurusan ada kelompok keahlian ya. Kelompok keahlian dari masing-masing dosen misalnya tergantung peminatan bidang ya. Kemudian di bawahnya dosen ya biasanya. Nah, ini diatur oleh jurusan kan seperti itu. Kemudian di laboratorium ya. Laboratorium juga ini untuk beberapa laboratorium ya, di teknik sipil ada beberapa, ada 4 ya laboratorium, di elektro itu ada 2 laboratorium, di informatika ada kurang ya 4 juga ya, 4 laboratorium ya. Nanti lengkapnya bisa ditentukan di program studi laboratorium. Kemudian kami juga didukung oleh Senat Fakultas ya. Kami didukung oleh Senat Fakultas. Ini dalam rangka untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pelaksanaan Tridharma ya di fakultas. Jadi fungsinya untuk Senat Fakultas. Kemudian ada juga organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Legislatif Mahasiswa yang ada di fakultas. Kemudian selanjutnya dilihat dari bagian administrasi, kami juga dilengkapi dengan Kepala Bagian Tata Usaha, Kasubag Umum dan Keuangan, ya, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan, kemudian Bendara untuk keuangan, ya, pembantu. Nah itu. Jadi selanjutnya ada staf administrasi. Jadi bisa dilihat di struktur organisasi ini, laboratorium itu, ya, itu punya garis komando dengan jurusan. Garis koordinasi dengan jurusan. Tetapi laboratorium, kemudian ketua jurusan, kepala laboratorium, ketua jurusan bertanggung jawab kepada dekan, ya. Itu. Kemudian Senat Fakultas ini kan hampir startup ya ininya tingkatnya begitu. Tapi dia punya garis koordinasi ya dengan dekan. Kemudian bagian administrasi atau biasanya dikenal dengan kalau di Fakultas Teknik atau di Unsir itu adalah SBAP ya. Seperti itu. Nah, itu beberapa untuk struktur organisasi Fakultas Teknik seperti itu. Kemudian tugas dekan ya, ini tugas dekan itu ya tentu akan bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan ya. Terhadap penyelenggaraan seluruh kegiatan di Fakultas Teknik ya, Universitas Siliwangi. Kemudian menyusun program perencanaan tahunan ya yang diusulkan ke universitas. Kemudian meningkatkan jumlah publikasi ya, penelitian dosen di jurnal nasional dan internasional. Kemudian menyusun dan menetapkan pola kebijakan mekanisme organisasi ya. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran, kegiatan penelitian, pengabdian semua itu disusun ya sesuai kebijakan mekanisme yang sudah ditetapkan atau diusulkan. Kemudian membuat laporan pertanggungjawaban. Jadi selama setahun kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang menggunakan dana pemerintah itu harus dilaporkan ya. Harus dilaporkan ke Universitas Siliwangi. Seperti itu. Itu tugas dekan. Kemudian tugas wakil dekan 1 seperti tadi sudah disampaikan, tugas wakil dekan 1 itu berhubungan dengan kegiatan pendidikan, pengajaran dan kerjasama. Yang di dalamnya untuk pendidikan di situ ada dosen, ada mahasiswa, ya. Pendidikan itu seperti pengajaran, perkuliahan barangkali ya, perkuliahan lebih tepatnya, perkuliahan. Kemudian ujian. Nah itu menjadi
menjadi tanggung jawabnya atau menjadi tugas dari wakil dekan 1 ya. Kemudian untuk pembinaan tenaga pengajar dan peneliti. Ya, ini dosen ya. Tenaga pengajar dan peneliti. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan kerjasama. Jadi seperti tadi bagian dukungan lainnya untuk Tridharma Perguruan Tinggi, kita mengadakan kerjasama dengan pihak luar. Dalam hal ini misalnya pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya industri kan begitu, swasta gitu ya. Itu menjadi tugas dari wakil dekan 1. Misalnya mempersiapkan MOU, kemudian membicarakan bagian kerja yang lebih khusus ya untuk yang mendukung pelaksanaan Tridharma itu menjadi tugas wakil dekan 1. Yaitu kemudian wakil dekan 2 ya itu bidang keuangan dan kepegawaian ya. Nah, ini mengurus anggaran ya, anggaran. Jadi pengusulan anggaran tiap tahun bersama-sama itu menjadi koordinatornya adalah Wadek 2 ya, menjadi koordinatornya Wadek 2 untuk pengusulan anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian kenaikan pangkat dan ya untuk pembinaan kepegawaian ya, baik dosen maupun administrasi atau tenaga kependidikan itu menjadi juga tanggung jawab Wadek 2. Pengelolaan perlengkapan dan infrastruktur. Nih, misalnya nah ini ruangan kelas tidak cukup. Nah, dengan mahasiswa baru yang berjumlah yang sekarang ini. Nah, ini tugas Wadek 2 untuk bagaimana cara menyiapkan untuk ruangan supaya cukup perkuliahan. Cuma sekarang itu kan daring ya, tidak perlu ruangan. Tapi nanti kalau sudah tatap muka di kelas ya, kami kan harus mempersiapkan tadi ya ruangan yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran, ujian dan lain-lain. Kemudian pengurusan rumah tangga, pemeliharaan tertib dan ketatausahaan. Jadi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga fakultas juga itu menjadi tugas Pak Wadek 2 ya. Kemudian pelaksanaan kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan penyuluhan bagi mahasiswa. Jadi biasanya ya untuk mahasiswa itu untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa yang dikerjakan oleh organisasi kemahasiswaan yang ada di fakultas maupun di program studi itu yang terkait dengan anggaran kegiatan itu berhubungan dengan Pak Wadek 2 ya, atau kegiatan-kegiatan di luar misalnya untuk lomba ya, lomba nasional internasional untuk urusan anggaran pembiayaannya itu menjadi tanggung jawab Pak Wadek 2. Tata usaha ya. Jadi tata usaha tugasnya yaitu urusan tentang tadi ya, berkaitan membantu masing-masing bidang. Kalau urusan akademik berarti nanti berhubungan dengan Pak Wadek 1. Urusan anggaran keuangan berarti berhubungan dengan Pak Wadek 2 urusannya seperti itu. Jadi semua urusan teknis ya yang berkaitan dengan penyiapan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, teknis pelaksanaannya dilakukan oleh bagian tata usaha. Itu seperti itu. Ya, kepegawaian, tentu anggaran kan seperti itu. Pengelolaan data, evaluasi dan informasi itu teknisnya dilakukan oleh bagian tata usaha. Selanjutnya perlu diketahui juga oleh adik-adik mahasiswa baru bahwa jumlah dosen di Fakultas Teknik ya sampai tahun ini ya di 2000 semester ganjil berarti sekarang masuknya di 2020 sampai 2021 itu jumlah dosen untuk teknik sipil ini ada 17 orang ya dosennya, untuk teknik elektron 16 orang, untuk informatika ada 21 orang. Jadi total dosen di Fakultas Teknik itu ada 53 orang ya, ada totalnya seperti itu. Kemudian sumber daya manusia yang dosen tadi, dosen itu dilihat dari jabatan fungsionalnya ya. Jadi yang guru besarnya ada satu ya, guru besarnya itu dari teknik elektro ya. Kemudian untuk lektor kepala ini ada 13% ya dari total 53 itu ya, yaitu
program studi teknik sipil dan program studi teknik elektro. Kemudian untuk asisten ahli ya. Asisten ahli ini lektor dulu. Jadi lektor itu distribusinya yang paling banyak ya. Jadi lektor itu sekitar 51%. Nah, ini kebanyakan itu ada di program studi informatika, rata-rata lektor. Kemudian A itu adalah asisten ahli sekitar 34%. Kemudian berdasarkan pendidikan akademik ya, yang 57 tadi, itu S3 itu ada 3 orang ya, ada 3 orang dari masing-masing program studi sudah ada S3-nya ya, 1 orang. Itu ya sekitar 3%. Kemudian yang S2 itu 94%. Jadi kebanyakan masih S2 ya untuk ketiga program studi. Kemudian untuk tenaga kependidikan ya, ini jumlahnya sekitar 23 orang ya, dari masing-masing ya pendidikannya rata-rata kebanyakan adalah S1 ya untuk tenaga kependidikan atau staf administrasi ya itu. Kemudian jumlah mahasiswa baru Fakultas Teknik ya tahun 2020-2021 jumlahnya itu masing-masing prodi. Jadi yang ada di ruangan kelas ini yang ada Anda sekarang sedang mengikuti kegiatan ini jumlahnya itu sekitar 295 ya, 295. Terdiri dari 90 orang ini teknik sipil ya, ini sekitar 3 kelas ya. 3 kelas gitu atau 2 kelas, 3 kelas rata-rata ya. Kemudian untuk teknik elektro 90 orang ya. Dan informatika itu untuk 4 kelas 115 orang. Jadi jumlahnya mahasiswa baru yang sekarang mengikuti acara ini adalah 295. Ya, seperti itu. Kemudian jumlah mahasiswa Fakultas Teknik sampai semester ganjil ya, semester genap ya, maaf ini. Semester genap 2019-2020 ya, jumlahnya dosen itu mahasiswa itu totalnya dari teknik sipil 493 orang ya, teknik elektro 408 orang, kemudian informatika 572 orang, jadi totalnya 1473 orang. Jadi belum termasuk yang mahasiswa baru ini ya. Jadi yang mahasiswa lama ini belum termasuk yang tadi mahasiswa baru. Ya kalau dijumlahkan berarti kalau 295 tadi ya sekitar 700 ya, 1700-an kurang lebih seperti itu. Nah, ini di dalam kegiatan inovasi mahasiswa ya, inovasi mahasiswa. Jadi ada beberapa kegiatan mahasiswa yang sudah diikuti oleh mahasiswa, misalnya ini dari teknik elektro misalnya, ini adalah juara 1 dari IoT Mixer Creation ya, yang diadakan oleh Kementerian Informasi ya, Kominfo itu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan di ulang tahun juga ya, masing-masing prodi juga ada beberapa menjadi ya kejuaraan ya, dari masing-masing mahasiswa juga menjadi juara kan begitu. Kemudian ini di tingkat Kota Tasikmalaya juga menjadi juara ya, menjadi juara untuk bidang teknologi tepat guna. Itu kegiatan mahasiswa. Kemudian di kegiatan mahasiswa di informatika ya juga ada namanya lomba robot ya. Jadi ini pelaksanaannya setiap tahun dilaksanakan. Ini diikuti oleh mahasiswa informatika. Nah, ini proyeksi nisbah dosen mahasiswa ya. Jadi kita ingin seperti tadi saya katakan bahwa untuk proyeksi nisbah dosen itu dipertahankan antara 1/20 dengan 1/30. Jadi untuk 2020 sampai 2026 ini harus bisa kami mempertahankan seperti begini. Yaitu yang pertama merekrut dosen ya, dosen untuk pengajar ya, untuk di program studi, kemudian memperketat seleksi mahasiswa gitu ya, kemudian mempercepat penyelesaian studi mahasiswa ya lama kan begitu, mahasiswa yang sudah terdaftar lebih dulu kan seperti itu.
Nah, ini dalam rangka untuk peningkatan ini ya, SDM melakukan kerjasama studi lanjut, kemudian kerjasama pendidikan insinyur dan untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan workshop yang dilakukan di luar Universitas Siliwangi. Seperti itu. Kemudian untuk proyeksi SDM ya, sumber daya manusia ini kami sudah menjadwalkan untuk tadi menyeimbangkan rasio mahasiswa dengan dosen dengan mahasiswa. Kami punya proyeksi untuk studi lanjut itu ya masing-masing di 2020 sampai 2028 sudah kami proyeksikan untuk masing-masing tiga program studi untuk masing-masing untuk 3 program studi. Sampai jumpa, selamat menempuh pendidikan ya, selamat menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Demikian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang saya sampaikan yang tidak berkenan bagi adik-adik sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.